judul khotbah saya di pagi hari ini, waspadalah. Semua bisa bilang waspadalah. Amin. Dengan antusias, waspadalah. Ya Bapak Saudara, Bapak Ibu Saudara mungkin masih ingat Bang Napi ya, Bang Napi, masih ingat? Saat tampil di televisi, setengah topeng berwarna putih selalu melekat di wajahnya, betul? Kemudian tubuhnya dihiasi tato dan berbicara di balik jeruji besi. Betul semua ingat? Kan baru meninggal tuh. Perkataannya sangat fenomenal di telinga masyarakat Indonesia setiap kali tampil mengakhiri acara berita kriminal yang tayang saat itu. Nah Bang Napi memperingatkan kita agar waspada terhadap semua pikiran tanpa lain. Bagus yang sebelah sini bagus pintar. Waspadalah terhadap kejahatan. Ingat apa yang dia bilang pesannya? Ingat. Betul? Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada. Makanya dia bilang waspadalah. Gunakan setiap kesempatan di waktu yang singkat ini. Waspadalah. Amin. Jadi sama Tuhan bilang jemaat hari hidup Ambon, waspadalah. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara, firman Allah juga berisi rambu-rambu peringatan. Firman Tuhan ini berisi rambu-rambu peringatan. Betul? Kitab Ibrani mengungkapkan secara khusus peringatan tentang bahaya bagi jiwa. Hai jemaat hari hidup Ambon, jaga jiwamu, jaga hatimu. Kita baca tadi Ibrani 3 ayat 12 sampai 13. Itu dikemukakan dalam tinjauan tentang sikap bangsa Israel yang tidak taat dan memberontak di padang gurun. Meskipun hal itu terjadi berabad-abad lamanya sebelum kitab Ibrani ditulis, prinsip rohaninya tetap berlaku sampai hari ini. Rambu-rambu peringatan ini diberikan demi keselamatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan kepada kita beragam peringatan dalam firman-Nya. Tujuannya hanya satu, lindungi saudara dan saya. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Jadi kalau saudara menolak peringatan-peringatan, saudara menolak nasihat-nasihat Tuhan, semua bilang Anda sangat keterlaluan. Karena Tuhan kasih setiap rambu-rambu peringatan, tujuannya lindungi kita. Tujuannya membentengi kita. Supaya kita tidak keluar dari jalur Tuhan. Setiap kali kita keluar dari jalur Tuhan, kita akan mendapat masalah. Amin saudara. Contoh saya kalau kita tidak pakai helm, masalah tidak masalah toh. Kita lewati lampu merah sana, kita berlawanan arah, ada masuk lagi yang sana. Masih ada lagi? Berlawanan arah kalau ada bertobat. Orang-orang Gunung Nona, orang-orang Batu Gantung, Arsa Lobar, Benteng, Gunung Aram bertobat. Kalau ada berlawanan arah, itu berbahaya bisa tabrak. Betul? Saya pakai helm lagi, semua sekarang sudah pakai helm? Amin? Sebelah sini, amin? Ya saya sudah pakai saudara, saya sudah pakai. Dulu saya tidak suka karena bikin rambut saya lurus-lurus begitu. Jadi saudara, setiap kali kita tidak pakai berbahaya. Kalau saya pulang pertemuan home sale dengan bapak goncengan, itu Ibu Oli kan suka gonceng mesin. Mesin kan tidak pakai helm. Jadi selalu bapak bateria, mesin pakai tacu. Gitu. Karena tidak ada helm di kepalanya. Jadi bapak bateria di sebelah itu karena kelihatan di lampu merah. Mesin pakai tacu tutup kepala. Tapi puji Tuhan walaupun kita kedengarannya lucu tapi memang kita harus hidup dalam aturan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ada dua hal penting yang akan kita pelajari dari firman Tuhan ini. Yang pertama waspadalah. Dan yang kedua nasihatilah. Kita lihat ayat 12, waspadalah. Bapak Ibu Saudara, waspada sama dengan berhati-hatilah. Waspada juga sama dengan berjaga-jagalah. Sama juga dengan perhatikanlah. Sama juga dengan ingatlah baik-baik. Begitu. Apa yang perlu diwaspadai saudara? Yang perlu diwaspadai adalah hati kita. Jadi Tuhan bilang jemaat dari hidup Ambon, waspadalah dengan hatimu. Kenapa hati saudara? Karena hati adalah area yang sangat sentral dan fatal. Di satu sisi hati ini terpancar kehidupan. Seperti Amsal 4 ayat 23. Amin saudara. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena kehidupanmu ada di situ. Dan di satu sisi lain. Di satu sisi kehidupan terpancar. Di satu sisi yang lain muncul dosa. Karena semua dosa muncul dari hati.
Kita lihat Matius 15 ayat 19. Kita baca dalam BIMK. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 15 ayat 19. Sebab dari hati timbul pikiran-pikiran jahat. Jadi pikiran jahat dari mana saudara? Semua saya bisa bilang kuat ya. Iya, hati. Yang menyebabkan orang apa? Membunuh. Yang menyebabkan orang berzinah. Yang membuat orang cabul. Membuat orang mencuri. Membuat orang memberi kesaksian palsu dan memfitnah. Di mana-mana orang fitnah orang. Di Facebook orang fitnah orang. Saudara kerjaannya cuma Facebook untuk hantam-hantam orang. Halo? Saya ingat Bapak punya statement di itu tuh. Statement. Kalau orang IQ rendah selalu begitu. Bicara masa rumah tangga bisa sakit hati. Ngapain saudara? Di sini kita pesta dengan Tuhan. Amin. Saudara sepertinya murungnya. Saudara tertekan dengan orang-orang pun Facebook. Saudara naik darah. Saudara ingin balas. Seperti tidak balas tidak enak. Betul? Harus balas. Sepertinya ada peperangan roh di dalam akun Facebook. Nanti saudara bodoh seperti orang itu. Nanti saudara jahat seperti orang itu. Ngapain? Saya kalau mau buka Facebook saya lihat Divani punya. Saya lihat Dian punya. Aduh bikin lucu-lucu toh. Guru gereja anak kan lucu-lucu banyak. Jadi guys sudah lah saya udah baca akal ketawa. Sekali-sekali juga Ibu Dina kalau hantam anak muda. Saudara coba ketawa-ketawa juga. Kadang-kadang orang yang punya teman tapi serobot masuk. Saya tahu dia mau tunjuk dia pada siapa. Tapi saya mau bilang jaga hati Anda. Terhadap orang-orang yang lagi komentar-komentar di Facebook. Terhadap orang-orang yang baku hantam di Facebook. Amin saudara. Tidak perlu hatimu tergores. Bukankah engkau berharga di mata Tuhan? Biarkan orang itu bicara apa yang ada di hati yang jahat. Kita tidak perlu. Supaya kita tetap cantik dan kita tetap ganteng. Maksudnya wajah kita. Dalam perjalanan pelayanan Yesus dan murid-muridnya, Ia selalu memperingatkan mereka dengan mengatakan waspadalah. Saudara Yesus dan murid-murid pun Yesus bilang mereka waspada. Ada banyak yang Tuhan bilang buat mereka waspadalah, waspadalah, waspadalah. Artinya Tuhan kasih ingat mereka hati-hati dengan orang-orang ini. Hati-hati dengan kondisi ini, hati-hati. Berjaga-jagalah. Amin. Contoh saudara saya baca di Matius 7 ayat 15 sampai 16. Matius pasal 7 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Hati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu. Mereka datang kepada kalian berkedok domba. Saudara bilang berkedok domba. Tetapi mereka sebenarnya seperti serigala yang buas. Saudara bisa bilang serigala yang buas? Datang punya kedok domba. Lihat tulus murni. Tetapi hatinya buas. Makanya Tuhan bilang buat mereka hati-hatilah. Waspadalah terhadap orang-orang ini. Dari buahnya, perbuatannya, kelakuannya, bicaranya, perilakunya. Kamu akan mengenal mereka. Amin saudara. Mau lihat orang jahat dia pun kelakuan. Dia punya bicara. Selalu negatif, selalu fitnah, selalu mengancam. Selalu buruk, selalu menjatuhkan, selalu meremehkan. Jadi Tuhan bilang buat mereka, hati-hati, waspada. Makanya kalau orang jahat pindah dari dia. Kalau setelah itu orang jahat, jangan Anda jadi umpan buat dia. Bapak pernah berkata, hai jamaat hari hidup aman jadi pindah jam bodoh. Karena kalau jadi orang bodoh, mangsa orang jahat. Amin. Dari kelakuan mereka, kita mengenal mereka. Dari perilaku mereka. Saudara orang jahat itu selalu menghasilkan kejahatan. Yang dia hasilkan adalah kejahatan. Dia tidak pernah lahirkan atau hasilkan yang baik. Bahkan saya ingat Bapak Gembala pernah berkata, mungkin Anda bisa. Jangan bergaul dengan orang-orang jahat. Sampai mati Anda tidak punya damai. Jadi saya mau bilang buat Anda di gereja dan Anda di rumah yang menyaksikan. Kalau bergandeng orang kejahatan, Anda tidak punya damai. Tidak akan pernah. Orang diberkati, orang bahagia, orang bersuka cita di gereja. Anda cuma tunggu mau lepas apa.
Satu saat panahmu akan kembali kepada engkau orang jahat. Karena orang benar tetap dalam perlindungan Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan tetap dalam perlindungan Tuhan. Daud mengalami banyak hal. Musuh-musuhnya, bahkan orang-orang Filistin yang berusaha hancurkan dia. Tapi saya mau bilang, setiap kali hamba Tuhan yang diurapi Tuhan berjalan dalam pengurapan Tuhan, Anda hancur, bukan hamba Tuhan itu. Anda boleh lepaskan panah-panah untuk orang jahat. Tapi kalau Anda lepaskan panah-panah untuk orang diurapi Tuhan, untuk orang bergaul karib dengan Tuhan, untuk orang ada di hadirat Tuhan, saya mau bilang, panahmu akan kembali menghancurkan engkau. Bisa berikan kemuliaan buat Tuhan? Siapa yang melepaskan panah untuk engkau sebagai jemaat dari rumah Amos, saya mau bilang, panahnya akan kembali buat dia. Siapa kali lubang untuk saudara, lubang itu akan dia masuki. Jadi Bapak Gembala berkata, jangan bergaul orang jahat. Orang-orang suka bikin kejahatan, jangan bergaul. Karena sampai mati Anda tidak punya damai. Anda mati dengan sakit hati. Waspadalah dengan orang-orang yang hatinya jahat. Amin saudara. Secara sederhana, orang jahat adalah seorang yang terlibat dalam perbuatan jahat. Saudara, saya dulu ini orang jahat seperti apa? Tapi setiap kali saya mau berbicara, Tuhan selalu bicara buat saya. Nah, saya bilang, Tuhan paling hebat. Amin saudara. Rahasia-rahasia itu selalu dibuka. Saya bilang, apa yang kamu bicara Tuhan? Kamu bicara ini, kamu tidak perlu pikir banyak hal. Nanti aku akan taruh kamu punya mulut, lalu kamu sampaikan. Nah, saya bilang, Tuhan itu paling hebat saudara. Sangat. Nah, ini yang Tuhan sampaikan. Bapak Ibu Saudara, beberapa pendapat mengatakan orang jahat itu tidak bermoral. Orang jahat itu sakit. Orang jahat itu bejat. Orang jahat itu kasar dan sebagainya. Orang jahat itu ada di berbagai tempat. Salah satunya mungkin juga ada di sekitar Anda. Amin. Bapak Ibu Saudara harus mengenal tanda-tanda orang jahat yang ada di sekitar Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu waspada dengan mereka dan tidak terlibat dengan kejahatan mereka. Amin. Dan saya mau kasih tanda-tanda orang jahat, supaya Bapak Ibu kenal, oh ini jahat, pindah. Kalau tidak, dihancurkan Anda. Pertama saudara, tanda orang jahat. Orang jahat menikmati penderitaan orang lain. Contoh, ketika Anda mengalami musibah, orang jahat itu sangat senang. Mereka bersuka cita, mereka beria-ria, mereka berpesta, mereka kirim SMS sana sini, WA sana sini, chatting sana sini. Wow, mari kita bersuka. Anda menikmati kemalangan orang, Anda menikmati penderitaan orang, Anda tidak punya belas kasihan buat orang. Itulah orang jahat. Betul saudara? Amin. Orang jahat itu ciptakan situasi yang buruk untuk Anda dan orang lain supaya dia dapat menikmatinya. Betul? Dia buruk sana, dia buruk sini. Lalu waktu di Indonesia aku bakal dia duduk nikmati. Aduh terima kasih Tuhan. Betul Indonesia bakal betah hati sana. Saya bilang kalau Anda ada di gereja ini dan ada nonton di rumah, Anda bertobat. Betul saudara? Jangan nikmati orang lain punya kemalangan, penderitaan, musibah yang datang. Jangan mengalami kalau orang itu meninggal. SMS sana sini, puji Tuhan, sumampo, sumati. Anda tidak tahu kapan Anda mampus toh. Dan Anda tidak tahu kapan mampus itu lewat apa. Amin saudara. Katong sen tahu kan, katong sama nih antre untuk pulang nanti. Katong sen tahu siapa yang berikut-berikut. Jadi kalau orang meninggal, saya harus Tuhan hibur dong. Saudara, saya pun soalnya meninggal, setiap orang mati saya duduk, Tuhan hibur mereka. Tidak gampang kegoncangan ini. Hibur mereka. Kuatkan mereka Tuhan, supaya mereka tidak tinggalkan Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Tapi orang jahat bilang, aduh Tuhan, ayo syukur Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan sampai kayu palang, saya pukul kesalahan kepala.
supaya sadar bahwa satu saat juga Anda mengalami kemalangan. Sekarang orang lain kemalangan, nanti satu saat Anda juga. Katong ini hidup berputar-putar begitu. Roda ini terputar terus saudara. Betul? Jadi kalau saudara sekarang ada senang, lalu orang musibah, Tuhan tolong dia. Tolong mereka Tuhan. Bukan syukur juga Tuhan, beta bersyukur, beta doa dijawab. Saudara pun doa apa yang dijawab? Tuhan. Saya doa supaya dia mati bukan doa saudara. Memang waktunya dia sudah mati. Amin. Ini semua pasti orang-orang tetangga bikin sakit hati, senang toh. Orang tabrak saya punya pagar, saya bilang ini siapa tabrak saya punya pagar. Tetangga saya bilang yang bagian bilang sudah, siapa apa. Yang penting antos yang apa-apa. Pagar tuh nanti bisa bikin akang, tapi yang penting antu akan sakit jadi yang masalah bagi beta. Pagar bisa bikin, tapi untung yang apa-apa tabrak orang kah, antu jadi jantungan kah. Jadi saya bilang tidak masalah buat saya. Saya duduk saya bilang kasihan. Coba waktu itu tabrak ada orang, atau tabrak terus antu jantungan apa-apa. Saya duduk pikir itu. Terus bilang Tuhan saya tidak pusing yang akan pagar itu bisa bilang orang bikin, tapi yang antu baik. Itu tangga saya saudara. Tapi saya percaya kalau dapat saudara bilang, ayo Tuhan ganti. Tapi saya tidak. Saya biarkan saja. Begitu. Sudah diberkati? Ya orang jahat itu mengendalikan situasi. Ketika Anda biarkan orang-orang jahat itu dekat kepada Anda, maka mereka mulai mengendalikan hidup Anda dan membuat Anda jadi jahat seperti mereka. Tujuannya kendalikan Anda. Sebenarnya di gereja ini orang tidak boleh kendalikan orang. Tidak boleh. Amin. Di gereja ini orang datang senang. Kemarin saya bilang juga untuk hamba Tuhan, ini gereja ini rumah kebebasan. Sehingga ada orang tekan-tekan orang sini. Dan ada orang materi-materi orang. Tidak boleh. Amin saudara. Kalau mereka salah panggil bicara. Tapi tidak boleh tonggap. Itu tidak benar saudara. Siapa angkat anak untuk jadi tukang bakalai di gereja? Ini gereja orang, puji Tuhan salam. Saudara beta tidak suka orang datang tekanan gitu kan. Lihat orang ini takut. Jangan saudara. Anda datang di sini, ini rumah sukacita. Ini rumah di mana Anda melayani kesembuhan. Jangan mau datang lihat orang ini ada kesehatan. Lalu orang ini ada berbahaya. Jangan saudara, tidak boleh seperti itu. Amin. Tidak boleh kendalikan orang-orang. Tidak boleh lepaskan kata-kata orang untuk orang tunduk pada Anda. Saya bilang yang takut digerin takut Tuhan. Tapi hamba-hamba Tuhan dihormati. Tapi Tuhan itu harus takut, bukan takut hamba-hamba Tuhan. Yang ada di gereja orang takut hamba-hamba Tuhan. Makanya saya bilang senyum terus. Bapak Roni senyum terus, lihat dong. Senyum terus. Bapak Roni senyum terus, lihat dong. Puji Tuhan. Ini generasi-generasi yang berikut. Buat dong mereka tertawa, buat dong mereka sukacita. Sudah sengsara di rumah dalam sini lihat orang takulai, berjalan takut. Aduh, betul lihat orang kita takut gemetar. Kalau Anda seperti itu dilepaskan. Dan kalau Anda suka jajak orang seperti itu, Anda bertobat. Tidak boleh menguasai orang-orang, mengendalikan orang-orang supaya mereka tunduk pada Anda. Tidak boleh. Amin saudara. Saya harap kita tidak boleh kendalikan orang untuk orang ikuti kita punya mau. Sudah diberkati. Yang ketiga, orang jahat itu biasanya tidak jujur. Mereka itu berbohong. Semua orang pernah berbohong, betul saudara? Tapi tidak semua orang yang berbohong itu adalah seorang pembohong. Pembohong itu melakukan kebohongan secara terus menerus dan kadang tidak menyadarinya. Bohong terus. Dia tidak pernah menyadari kebohongannya. Berhenti dari berbohong. Kalau Anda berbohong, pembohong, berarti Anda terlibat kategori orang jahat. Yang berikut, mereka itu menyeramkan. Orang jahat itu sangat menyeramkan. Kalau Anda di tengah mereka, Anda merasa sangat takut. Anda merasa aneh. Anda merasa begitu menyeramkan. Walaupun orang itu tidak melakukan apa-apa kepada Anda, tapi Anda sangat ketakutan. Sepertinya Anda mau lari-lari cepat dari dia. Itu. Karena dia menyeramkan. Dia yang bicara. Tapi dia berdiri di pura jahat itu bikin orang takut. Anda tidak merasa nyaman berada di sekitarnya dan cepat-cepat ingin menjauh dari dia. Yang kelima, mereka itu menyesatkan. Mereka memberitahu Anda tentang orang lain. Mereka bicara si A begini, si C begini. Lalu mereka bicara saya tidak seperti mereka. Saya baik. Lalu mereka bicara Anda harus begini. Penyesatannya itu berupa berbohong, memutarbalikkan fakta. Daripada Anda orang jahat, bertobat. Anda bawa kehancuran.
Bilang di A begini, B begini, Anda puji Anda diri. Seakan-akan Anda itu benar, orang lain itu salah. Itu menyesatkan. Orang jahat tidak menyesal. Mereka tidak menunjukkan penyesalan atas hal-hal yang mereka lakukan. Mereka justru membuat Anda merasa bersalah. Dia lakukan hal-hal yang salah. Dia lakukan hal yang tidak benar. Tapi dia tidak menunjukkan penyesalannya. Bahkan dia menuduh Anda. Dia membuat Anda merasa bersalah atas perbuatannya yang jahat. Orang jahat itu tidak bertanggung jawab. Mereka akan melakukan apa yang mereka suka. Dan tidak pernah merasa bertanggung jawab atas rasa sakit yang mereka lakukan pada Anda. Jika mereka disalahkan, mereka akan langsung menyerang Anda kembali. Mereka suka salahkan orang lain dan tidak pernah minta maaf atas kesalahannya. Jadi kalau Anda bicara dia serang Anda. Dia suka salahkan orang lain dan tidak pernah minta maaf. Saudara, jadikan minta maaf itu gaya hidupmu. Kalau ada salah minta maaf. Orang jahat tidak pernah merasakan rasa sakit. Dia lepaskan rasa sakit buat orang. Tapi dia tidak pernah merasakan rasa sakit itu. Bagaimana orang terluka. Anda kesular kata itu tapi tidak merasakan. Bagaimana itu orang itu bisa merasakannya. Anda tidak pernah merasakan penyesalan. Bahkan meminta maaf pun tidak. Anda menuntut kamu harus minta maaf sama saya. Itu tidak benar, saudara. Anda begitu sombong. Anda masih akan berkata Anda itu benar. Dan orang lain itu salah. Tidak boleh seperti itu. Amin. Masih ada amin? Ya mereka minta maaf apa beta salah. Maaf ma, laki-laki dengar bapak-bapak, maaf ma beta salah. Laki-laki gengsi tinggi tuh, mau minta maaf tuh susah. Tapi saya harap bapak-bapak di sini, laki-laki suami-suami yang ada di sini, minta maaf lah kalau itu salah. Ya Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkali-kali mendorong kita untuk menguji diri kita. Uji hati kita, koreksi hati kita, evaluasi hati kita. Makanya pemazmur memohon kepada Allah untuk menguji hatinya. Kita lihat Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ada seorang ibu bilang, ma, beta paling suka lagu ini. Tapi kalau ketemu penyembahan, beta pun saya bilang, jangan tuh menangis terus. Jadi rubah akan sudah. Ini bagus saudara. Mazmur 139 ayat 23 kita lihat lagi. Selidiki aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Saudara, mau Raja Daud ini orang yang dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa dia punya jiwa melekat dengan Tuhan. Dia belahan hati jiwa Tuhan. Tapi setiap saat dia selalu bilang, Tuhan uji beta. Tuhan evaluasi beta. Tuhan lihat beta pun hati betul kasih. Saudara, kita perlu lihat kita punya hati. Di hati saya bersih atau tidak? Amin. Yang kita periksa orang mau hati terus. Daud bilang, uji aku Tuhan. Dan Yesus berkata, mari kita lihat Matius 23 ayat 27. Ya, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan dilabur putih. Sebelah luar memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalam penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Tuhan bilang buat hei Farisi ahli Taurat, kamu punya hati tuh orang lihat dari luar bersih, jubah panjang putih bersih. Tapi hatimu tulang belulang, hatimu kotor. Saudara, kadang penampilan luar kita bagus, tapi hati kita jahat. Hati kita menyimpan segala hal-hal yang jahat. Amin. Saudara tidak kuat bisa bilang amin. Betul. Tuhan mengecam mereka. Kamu terlihat bagus dari luar, tapi hatimu sangat rusak. Hatimu penuh tulang belulang. Hatimu itu sampah. Dan sampah itu kau simpan. Saudara tahu kalau disimpan sampah di hati, saudara sakit. Saudara akan menderita banyak penyakit. Maka Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, kita lihat 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak dalam iman. Selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Coba lihat hatimu, sepung hati bagus keseng. Kalau hati yang bersih Yesus yang ada, kamu tidak bisa tahan uji. Kamu hadapi masalah persoalan, kami akan hancur. Kamu akan hancur.
Makanya setiap saat dia hati ini bersih kasih. Dia menjemaat Korintus, lihat, selidiki itu hatimu. Yang tahu hati kita dengan Tuhan, saudara. Jadi coba lihat diri hati kita nih, betapa hati bersih kasih ya. Yang orang lihat saudara di luar bagus, penampilan luar. Makanya Tuhan bilang, Tuhan tidak peduli yang penampilan luar. Hati dia Tuhan cari. Tuhan bilang, Daud mari. Duduk sana, ganti Saul. Karena dari semua orang beta cari, cuma beta dapat OC. Kamu membangun hubungan dengan aku. Itulah sebabnya pantas kamu ada di sana. Karena waktu kamu di sana, kamu ingat siapa aku. Aku yang mengangkat kamu. Tuhan mau bilang untuk dia. Saudara lihat, Daud dari padang gurun sampai istana, sampai mati pun. Dia tetap bangun mesbah buat Tuhan. Dia tetap bangun hubungan dengan, dia tahu kalau dia ada di sana hanya karena Tuhan. Bukan karena dia. Berkaitan dengan nasihat ini kita perlu juga menjaga diri kita. Agar tidak terjebak pada penipuan diri sendiri. Saudara, banyak orang menipu diri. Menipu diri sendiri itu seperti pertama, merasa diri penting, rohani, padahal tidak demikian. Ada banyak orang rasa dirinya penting. Banyak orang merasa dirinya rohani. Dia lebih tahu banyak hal. Dia lebih tahu hal-hal rohani. Dia lebih pintar. Bahkan titelnya saya tahu berapa macam puluh. Rasa diri hebat. Rasa diri penting. Padahal tidak demikian. Galatia 6 ayat 3-4. Kalau seseorang menyangka dirinya penting padahal tidak, orang itu membohongi dirinya sendiri. Setiap orang harus memeriksa diri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik ia boleh merasa bangga, tapi tidak usah ia membandingkan dirinya dengan orang lain yang dilakukan orang lain. Jadi saudara jangan anggap bahwa saudara itu rohani. Bahwa saudara itu lebih, bahwa saudara itu pintar, bahwa saudara tahu banyak hal. Firman Allah berkata tidak demikian. Kamu tipu kamu punya diri. Kamu rasa kamu lebih penting, lebih hebat. Kamu tipu kamu punya diri. Kamu tidak seperti itu. Jadi jangan rasa kamu penting saudara. Di kantor-kantor Anda bekerja, jadilah orang yang rendah hati. Jangan rasa Anda penting, sehingga anggap orang itu tidak penting. Karena ada masa juga di mana Anda minta pertolongan mereka. Betul? Menipu diri sendiri itu, merasa dirinya kuasai firman. Dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, tahu firman Tuhan semua. Tapi hidupnya tidak dikuasai firman. Tahu akan saja sebagai pengetahuan, tapi tidak melakukannya. Karena Yakobus 1 ayat 22 berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku dan bukan hanya pendengar. Sebab tidak demikian, kamu menipu dirimu. Banyak orang dengar firman, tapi tidak melakukannya. Jadi pagi ini kalau kita dengar, mari kita lakukan. Amin. Kalau Anda merasa bahwa saya sudah lakukan, puji Tuhan. Dan kalau yang belum lakukan, mari lakukan. Orang menipu diri itu seperti anggap dirinya beribadah, tapi tidak kekang lidah. Ibadah, tapi lidah tidak dikekang. Lidah itu tidak dikontrol. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak kekang lidah, ia tipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi kalau dengar sampai lakukan, tipu diri. Matius 12 ayat 36. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi bye-bye. Nah, sampai betul Anda bicara benar, tapi perkataan Anda juga, Anda akan dihukum. Jadi kalau orang ada perang-perang di Facebook, Anda tidak perlu. Anda mulai dulu pikir, oh sih bikin bagi hantam, oh sih tidak perlu sekarang. Anda tuh orang beribadah Tuhan. Artinya Anda dengar firman, Anda lakukan. Ngapain Anda terusir dengan orang yang jahat? Orang yang menipu diri itu orang merasa diri tidak berdosa. Hanya dia berdosa, saya tidak. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata kita tidak berbuat dosa, kita menipu diri kita. Amin. Jadi kita semua di sini sadar, saya orang berdosa. Dan karena saya orang berdosa, saya perlu bertobat. Saya perlu berubah. Saya perlu berjumpa Tuhan supaya hidup saya diubahkan. Kita semua orang berdosa saudara, tidak ada yang benar. Karena kita berdosa, Tuhan datang buat kita.
Tuhan mau menyelamatkan kita. Yang kedua, yang pertama tadi waspadalah, yang kedua ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Kita ulangi lagi. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Bapak Ibu Saudara, kata setiap hari artinya setiap kesempatan. Setiap kesempatan digunakan untuk menasihati satu dengan yang lain. Jangan lewatkan kesempatan itu saudara. Jangan menunda kesempatan itu. Karena kesempatan itu tidak akan datang lagi. Amin. Sudah ada amin ya. Selama masih dikatakan hari ini. Artinya selama kesempatan itu ada. Ambil kesempatan itu. Kalau tidak, kesempatan itu akan berlalu. Dan Anda tidak akan dapatkan apa-apa. Kalau ini kesempatan untuk Anda bertobat, bertobatlah. Bapak Gembala kita pernah berkata, bertobat, berubah itu butuh waktu. Prosesnya panjang. Dan kalau sudah umur 45 tahun, 60, Anda belum bertobat. Sampai kapan? Bertobatlah, berubahlah. Amin. Kalau ini waktu untuk berubah, berubah. Kalau ini waktu melayani Tuhan, melayani Tuhan. Karena kesempatan itu tidak ada lagi. Anda mau buat sesuatu yang bisa. Karena waktu itu sudah berlalu. Kesempatan itu sudah berlalu. Selama ada kesempatan, layanilah Tuhan. Selama ada kesempatan, bersaksilah. Selama ada kesempatan, doakan orang-orang. Kasih support orang untuk maju. Selama ada kesempatan, berilah. Selama ada kesempatan, tolong orang-orang. Karena waktu itu tidak akan datang lagi. Itu sudah berlalu. Amin. Selama Anda bisa, lakukanlah bagi Tuhan di gereja ini. Karena masanya ada, Anda tidak bisa lakukan lagi. Betul saudara? Setiap kesempatan untuk Anda berbicara tentang Injil buat orang-orang. Setiap kali ada kesempatan untuk melayani orang. Setiap kali ada kesempatan Tuhan perintahkan engkau pergi cari jiwa. Lakukanlah. Karena waktu itu tidak akan datang. Saya ingat waktu kita berdoa di bawah. Kita mengalami supernatural. Mengalami penglihatan-penglihatan supernatural. Dan saya melihat bahwa itu Tuhan hebat dan luar biasa. Setiap nubuatan itu selalu keluar dari mulut saya. Bukan hari ini ya. Dari dulu. Itu yang Tuhan taruh di mulut saya. Karunia nubuatan. Jadi saya bicara apa itu terjadi. Jadi suami saya masih hidup sampai saat ini. Dan seseorang memberikan pesan mama. Waktu kami berdoa saya bicara buat dia. Kamu akan ketemu orang begini. Nah. Selesai ini kamu berangkat. Jangan lama-lama. Kalau kamu lama kamu tidak akan ketemu mereka. Dan dia bilang, mama saya siap, saya akan pergi. Saya akan cari orang-orang itu. Mungkin ini kesaksiannya. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Waktu persekutuan pagi bersama dengan hamba-hamba Tuhan, Ibu Gembala menubuatkan kepada saya, yaitu beliau mengatakan kamu akan melayani sekelompok anak-anak muda. Kamu akan mengajar di situ dan kamu akan ngomong tentang firman Tuhan kepada mereka. Dan saya imani, saya perkatakan yes itu terjadi. Dan puji Tuhan kesempatan yang luar biasa ketika selesai persekutuan hamba-hamba Tuhan, saya pergi meluncur ke tempat yang beliau sampaikan. Dan waktu sampai di Paso Negeri Lama, saya menemui 5 anak muda di pinggir jalan. Dan singkat cerita saya menemui mereka dan saya sampaikan tentang Kristus Yesus kepada mereka. Saya katakan bahwa Yesus mengasihi kalian dan mereka meresponi apa yang saya katakan. Dan puji Tuhan ketika mereka meresponi, mereka mengatakan kepada saya, "Kak, ayo kita ke dalam, pergi ke salah satu rumah dari anak muda yang saya temui mereka yang ada di depan tersebut." Dan ketika masuk ke sana, mereka mengundang saya duduk. Nah, di situ kesempatan saya untuk cerita tentang Yesus, cerita tentang kebaikan Tuhan. Dan selesai itu saya cerita, mereka respon juga dengan baik dan mereka mengundang saya untuk hari Jumat datang mengajar mereka. Mereka rindu lapar haus akan Tuhan dan puji Tuhan saya datang hari Jumat mengajar mereka kurang lebih itu 15 orang. Mereka juga meresponi firman Tuhan dengan baik pada hari Sabtu dan ada persekutuan ibadah pemuda di tempat ini. Saya mengajak
mengajak mereka. Puji Tuhan mereka bilang, saya mau kakak, saya mau pergi ke ibadah tersebut. Yang luar biasa ketika mereka meresponi firman Tuhan, mereka mengambil langkah untuk datang di ibadah youth. Dan kemarin itu ada beberapa orang yang datang di ibadah youth. Ini hasil dari anak-anak muda yang dimana hasil dari nubuatan, hasil dari perkataan seorang hamba Tuhan yang dimana diurapi oleh Tuhan dan perkataan itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, saya percaya nubuatan. Ketika saya percaya, saya melangkah dan itu pasti terjadi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selama masih ada kesempatan, berubahlah. Amin, tadi saya sudah bilang. Selama masih ada kesempatan, nasihatilah. Selama ada kesempatan, layanilah Tuhan. Beritakan Yesus buat orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, beritakan Yesus buat orang-orang membutuhkan Tuhan. Buat orang-orang menderita, orang-orang sakit sekarat. Mereka butuh Yesus lewat engkau. Tolonglah mereka. Sekarang ini, selama ini kita hidup egois diri sendiri. Mari kita lihat ladang-ladang sudah menguning. Di mana-mana orang menderita, di mana-mana orang sengsara, di mana-mana orang sekarat, di mana orang sakit. Dan saudara dan saya diutus Tuhan untuk pergi. Dan salah satu contoh tadi, tolonglah mereka. Kamu telah menerima kuasa dari Tuhan. Kamu sudah menerima dengan cuma-cuma hal-hal supernatural di gereja. Dan ini kesempatan, lakukanlah. Lakukanlah. Amin saudara. Mari kita lihat Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ini Yesus berbicara, selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Amin. Artinya waktu itu ada. Waktu beritakan Injil itu ada. Dan ada waktu semua selesai. Dan tidak bisa lagi Anda beritakan Injil. Sebab itu kalau ini waktu beritakan Injil, beritakanlah Injil. Dan ini kesaksian dari tim pastoral. Halo Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan di gereja ini kita sementara ada dalam hal-hal supranatural dan itu benar-benar terjadi dimulai dari kami hamba-hamba Tuhan lewat Ibu Gembala. Ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan membawa saya untuk melihat satu penglihatan di mana saya melihat suami daripada salah satu jemaat di mana dia lagi sekarat dan saat itu juga Ibu Gembala datang dan mendoakan saya, menubuatkan bahwa kamu saat ini pergi ke Bapak Berti Tupenelai karena dia lagi sekarat. Tapi itu benar-benar terjadi dalam alam supranatural. Dan saya tahu itu hal-hal supranatural. Penglihatan yang kedua, Tuhan menaruh di hati Ibu Gembala, bahkan Tuhan membawa Ibu Gembala untuk menubuatkan lagi penglihatan yang kedua, yaitu saya pergi ke sebuah puncak gunung dan saya bertemu dengan dua wanita. Dan wanita itu satunya memang lagi punya masalah dan wanita itu satunya sementara lapar. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, wanita ini berkata bahwa saya lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Itu penglihatan kedua yang memang Tuhan berikan kepada Ibu Gembala bagi saya. Dan saat itu juga saya buat tindakan, saya pergi mengunjungi mereka, saya berdoa seperti disampaikan Tuhan kepada Ibu Gembala. Dan saat itu waktu saya berdoa, saya perangi roh maut dan puji Tuhan Bapak Berti sudah sembuh dan dulunya tidak bisa makan dengan baik, tapi sekarang dia bisa makan dengan baik. Dan penglihatan yang ketiga hari berikutnya adalah Tuhan membawa saya ada di satu puncak gunung yang tinggi. Dan di puncak gunung itu saya berdiri dan melihat ada beberapa pulau. Tuhan tunjukkan kampung saya yaitu Leti. Dan saat itu Bapak Ibu Gembala berkata kepada saya bahwa kamu berdoa untuk orang Leti. Dan memang itu sementara Tuhan sampaikan bagi saya. Saya tahu itu hal-hal supranatural. Itulah Tuhan yang melakukan hal-hal supranatural kepada kita di gereja ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap percaya bahwa hal-hal supranatural Tuhan terus kerjakan bagi kita di gereja ini. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Pada hari Kamis tanggal 12 November 2011, saya diperlihatkan oleh Tuhan sebuah penglihatan sebelum kami pergi untuk pelayanan penginjilan. Dan saya diberi sebuah penglihatan yaitu saya akan bertemu dengan seorang anak perempuan menggunakan kemeja berwarna biru kotak-kotak di lapangan Merdeka. Tuhan suruh saya ke situ, dia sedang tunggu kamu. Kemudian satu lagi anak perempuan sedang duduk di tengah jembatan dan saya tidak tahu itu jembatan di mana. Tapi saya pergi dengan iman, saya pasti ketemu dengan mereka ini. Singkat cerita, pada hari itu saya pergi ke lapangan Merdeka dan wow, Tuhan itu dahsyat. Perempuan yang saya lihat di alam roh itu benar-benar nyata, dia seperti itu Bapak Ibu.
Dia dengan 2 temannya sedang duduk dan saya ngobrol sharing dengan mereka. Puji Tuhan, alhasil mereka mau untuk saya undang ke ibadah Live Youth Ministry, ibadah pemuda, dan mereka sudah menghadiri ibadah pemuda Bapak Ibu. Yang berikut yang seorang perempuan yang duduk di tangan jembatan itu, saya ketemu dengan dia setelah saya mengitari kota Ambon. Saya akhirnya bertemu dengan dia di jembatan Batu Gantong sini. Tuhan itu luar biasa. Orangnya sama persis dengan yang saya lihat, kurus, putih, dia kecil saja orangnya. Sedang duduk di tangan jembatan Bapak Ibu. Saya samperin dia, kemudian saya ngobrol dengan dia, sharing dengan dia, dan saya mengajak dia ke ibadah. Dia mungkin sekarang belum ada, tapi saya percaya dalam nama Yesus dia pasti ada di gereja beberapa saat yang akan datang ini. Amin. Kemudian pada hari Jumatnya, saya dituntun oleh Tuhan dalam alam roh. Saya melihat sebuah pemandangan, ada 3 pemandangan Bapak Ibu. Yang pertama, saya melihat seorang anak laki-laki sedang menunggu angkutan umum di pinggir jalan. Orangnya kurus, tinggi, dengan dia punya potongan rambut, semua saya lihat. Kemudian saya melihat kerumunan orang di bawah pohon, di bawah rindangnya pepohonan. Dan saya tahu tempat itu, Ambon City of Music itu di HTW besar. Dan saya lihat juga sebuah pemandangan lain, tapi saya bilang, Tuhan kalau ini memang dari Tuhan, Tuhan kasih saya konfirmasi. Ibu Gembala datang menghampiri saya dan Ibu Gembala bernubuat tentang apa yang saya lihat ini, tanpa beliau tahu apa yang saya lihat. Dan Tuhan itu hebat. Ibu Gembala samperin saya, kemudian Ibu Gembala berkata buat saya, kamu akan ketemu dengan seorang laki-laki sedang tunggu angkot di pinggir jalan Bapak Ibu. Itu hebat Bapak Ibu. Dan puji Tuhan saya ketemu dengan orang itu Bapak Ibu. Setelah saya pelayanan penginjilan, saya bertemu dengan orang itu dan saya sampaikan buat dia, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Kemudian yang kedua, Mama Gembala katakan buat saya gini, kamu lihat itu sekelompok anak-anak Unpati sedang duduk di bawah pohon yang rindang itu. Kamu lihat itu mereka sedang tunggu kamu. Dan iya Bapak Ibu, pohon rindang itu Ibu Gembala tidak pernah tahu pohon rindang yang saya lihat itu pohon rindang di HTW besar di dekat tulisan Ambon City of Music itu Bapak Ibu. Saya datang, ada 4 orang wanita di situ dan semuanya ini anak-anak Unpati. Kemudian saya sharing dengan mereka sekitar hampir 1 jam, katakan Tuhan mengasihi mereka. Pokoknya saya sampaikan kabar baik buat mereka. Luar biasa Bapak Ibu, saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara bahwa gereja ini sekarang sedang bergerak dalam dunia supernatural. Betapa luar biasanya kita bergerak dituntun oleh Roh. Bapak Ibu jangan takut, jangan berpikirkan bahwa nanti kalau diajak ke gereja tidak mau. Jangan, itu urusan Tuhan, karena Roh Tuhan nanti membawa mereka ke gereja. Urusan kita adalah kita sampaikan dulu kabar baik. Karena untuk mereka ada di gereja itu pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu. Kita sudah sampaikan, mereka mau datang, mereka mau enggak, itu pekerjaan Roh Kudus buat mereka. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mengapa kita harus saling menasihati? Supaya kita tidak tegar hati. Amin. Tegar hati sama dengan keras hati. Penyebab dari keras hati adalah tidak mau melepaskan sakit hati. Sakit hati mempengaruhi jutaan orang di muka bumi yang merasa telah dihina oleh orang-orang seperti mama, papa, lingkungan tempat tinggal, tempat pekerjaan, teman-teman dekat, pacar. Orang-orang yang menghina Anda membuat Anda sakit hati. Itulah sebabnya hari ini Tuhan ingatkan Anda supaya semua sakit hati yang selama ini Anda alami harus dilepaskan. Supaya Anda pergi, Anda bawa juga orang-orang yang mengalami demikian. Saudara, ada orang-orang mengalami emosi yang paling dalam selama masih kecil. Nah, mungkin juga saudara dalam ruangan ini, ketika lahir tidak diakui sebagai anak. Dan itu sakit hati. Ketika Anda lahir tidak punya papa. Ketika Anda lahir dalam rumah, Anda menyaksikan perkelahian dari mama dan papamu. Kau harus menerima kenyataan bahwa papamu itu bercerai dengan mamamu. Kau harus menyaksikan bahwa papa itu pemabuk pornografi. Kau akan menyaksikan bahwa papamu itu hidup sembarangan. Dan dari masa kecil kau tumbuh dengan sakit hati. Dan saya mau bilang, Anda perlu dilepaskan. Amin. Amin saudara. Tadi saya membaca satu kisah seorang anak. Dia lahir dari keluarga berantakan. Papanya itu pornografi, papanya itu peminum pemabuk narkoba. Yang dia saksikan dalam rumah adalah pertengkaran mama papanya. Satu pagi dia tidur, dia bangun, dia kaget, papanya lagi pegang pisau. Sementara mengikuti mamanya untuk membunuh dan ketiga kakaknya. Dan saudara tahu dia mengalami sakit hati yang dalam. Dia membenci bapaknya. Dia sangat sakit hati dengan papanya. Dan dia berkata, saya tidak punya hubungan lagi dengan bapak saya. Dia bukan bapak saya. Dia menghabiskan waktu di nightclub, dia minum mabuk. Dia menghabiskan waktu dengan narkoba. Dia minum minuman alkohol di sana. Dia menghabiskan waktu di sana. Dia minum obat-obat terlarang.
Dia minum pil ingin mati saudara. Dia berharap waktu dia minum, dia mau mati di situ. Dia menghabiskan waktunya bukan di rumahnya, tapi di night club. Tapi satu saat dia ketemu dengan mamanya. Mamanya bawa dia ke gereja. Dia datang tujuan bukan ke gereja saudara. Dia datang tujuan cuma minta uang dari mama. Untuk membeli obat-obat tadi. Jadi waktu dia datang dengan mamanya, saudara tahu. Dia berjumpa dengan mamanya. Dia berjumpa dengan Tuhan. Mama bawa dia datang cuma maksud mau ambil uang, bukan ke gereja. Tapi saat itulah dia berjumpa Tuhan. Di rumah Tuhan dia bertobat. Terima Yesus. Lepaskan hidupnya dari narkoba, seks bebas. Dari alkohol dan segala macam hal yang ke dia. Dan dia didoakan oleh seorang hamba Tuhan. Waktu dia didoakan, dia keluar. Dia tidak pusing yang tadi. Dia pergi ke night club lagi. Dia minum di sana lagi. Dia mabuk di sana lagi. Dan segala macam hal yang seperti dia kerjakan. Saat dia minum, Tuhan berbicara buat dia. Kamu tadi sudah didoakan. Kamu sudah akui, ini bukan tempatmu. Tempatmu di gereja. Dia hancur hatinya. Sakit hatinya. Kepahitan untuk papanya. Kepahitan menyaksikan persoalan-persoalan rumah tangga papanya, mamanya. Saudara tahu dia cuma ingin mati. Dia cuma ingin putus hubungan dengan bapak itu. Tapi ketika Tuhan bicara, ini bukan tempatmu nah. Kamu tadi sudah didoakan. Kamu tadi sudah berdoa. Kamu sama-sama didoakan tadi oleh pemimpin di gereja itu. Ini bukan tempatmu di gereja. Sudah tahu dia melepaskan dia punya baju yang rusak itu, yang tangan putus yang sampai di sini, yang poro dapalia, yang tubuh ni dapalia. Dia lepaskan baju-baju itu. Kemudian dia menginjili teman-temannya. Dia katakan Yesus buat mereka. Ada juga yang tidak mau tahu, mereka tertawa dia, permalukan dia. Tapi dia terus beritakan bahwa Yesus mengasihimu. Yesus mengasihi saya. Dan dia berkata ini bukan tempat saya. Saya harus kembali kepada Yesus. Saya harus kembali ke gereja. Dan mulai saat itu dia lepaskan hidupnya dari minuman-minuman keras. Dia kembali ke gereja. Dia didoakan pelayanan pribadi. Dia didoakan pelayanan pelepasan. Dan saudara tahu akhir daripada semuanya. Dia menjadi hamba Tuhan. Dia melayani, bukan hamba Tuhan. Dia melayani di rumah Tuhan. Dia menghormati Tuhan, dia menghormati gembalanya, dia mendukung gembalanya, dia mendoakan gembalanya. Dia tidak hidup lagi di tempat itu. Bukankah ada banyak orang seperti itu? Anda mungkin terlahir dari keluarga yang berantakan. Waktu kau lahir tidak diakui sebagai anak. Orang tuamu bercerai. Kamu mungkin dipiara oleh oma opa. Kamu mungkin dipiara oleh tante atau om. Dan kamu mengalami luka hati yang dalam. Kamu mengalami kegoncangan ketika papamu bercerai. Kamu tidak bisa terima kondisi itu. Kamu mengalami papamu yang hilang. Kamu mengalami papamu yang berantakan. Dan kamu mengalami mama yang hidup dalam persinahan. Dan kau terluka. Dan kau tersakiti. Tapi saya mau bilang, di tempat inilah Anda ditolong Tuhan. Di tempat inilah Anda dipulihkan Tuhan. Di gereja Anda akan berjumpa Tuhan. Supaya hidupmu diubahkan. Anda perlu Tuhan. Anda harus dilepaskan dari rasa sakit itu. Kepahitan masa lalu membuat Anda jadi orang jahat. Sehingga Anda menghabiskan waktu di night club. Semua bilang buat anak muda GKR Hidup Ambon. Kalau itu Anda perlu dilepaskan. Saya melayani beberapa orang kemarin waktu doa di sini dan juga di bawah. Saya memeluk beberapa anak. Karena itu kepahitan masa lalu. Anda perlu didoakan. Anda perlu pelayanan pribadi. Dan Anda perlu pelepasan. Kalau tidak, itu akan menunggangi Anda. Saya berdoa ada seorang anak laki-laki. Saya katakan, Tuhan mengasihi Anda. Mungkin tetangga lingkungan tidak anggap Anda. Tapi saya mau bilang Anda berharga di mata Tuhan. Keadaan di lingkungan keluarga kita tidak dianggap remeh. Kita hina. Di pandangan mereka kita tidak apa-apa. Tapi waktu kita tumbuh besar, kita mau tunjukkan untuk orang lingkungan. Kamu patut perhitungkan saya. Anda mulai punya uang, Anda mulai berpoya-poya. Anda ke restoran-restoran, Anda berpakaian mewah. Anda pacaran dengan gadis-gadis cantik. Anda mau perhatikan untuk lingkungan. Lihat saya, tidak seperti dulu. Tapi saya mau katakan itu salah. Anda tidak perlu seperti itu untuk lingkungan. Karena Tuhan mengasihi Anda sudah berharga di mata Tuhan. Tidak perlu untuk dunia akui bahwa Anda itu orang hebat. Tidak perlu. Bukankah rasa sakit dan luka itu perlu untuk Anda punya proses? Luka hati dan sakit hati di masa kecil itu memproses Anda. Untuk besok lusa Anda jadi orang hebat. Menjadi orang pemimpin yang hebat. Karena mentalmu sudah kuat. Tadi saya berdoa dengan seorang gadis di belakang.
Saya lagi baca-baca di belakang, mereka lagi bikin saya punya ini. Dan Tuhan bicara buat saya, doakan anak itu. Dan saya berdoa buat dia tadi di belakang. Saya bilang Tuhan pakai lukamu, sakitmu, kesakitan yang pernah kau alami. Tuhan akan pakai kesakitanmu dan lukamu untuk menolong banyak orang. Lepaskanlah titelmu dan pergilah ke nightclub. Katakan Tuhan mengasihi mereka. Dan saya percaya engkau akan pergi dengan nubuatan itu. Dan engkau melihat jiwa-jiwa itu datang buat Tuhan. Saya mendoakan dia tadi di belakang dan saya merasa roh saya terbakar-bakar. Seperti saya bicara, pergi. Ini waktu untuk tolong orang-orang yang ada di nightclub. Amin saudara. Itu rasa sakit yang kau alami masa kecil. Dan juga waktu dewasa kamu juga mengalami rasa sakit yang dalam. Waktu saudara muda, saudara mengalami rasa sakit oleh karena mama, papa, tante, om, sepupu, teman-teman, orang di masa lalu. Atau pacar Anda menjadikan Anda budak seks. Pacar Anda tidak bertanggung jawab atas kehamilan Anda. Dan Anda merasa sangat sakit. Dan sekalipun Anda sudah dewasa, Anda mengalami luka yang sangat dalam. Karena orang tua atau suami atau istri Anda, atau anak-anak Anda, atau teman-teman, atau mertua-mertua, atau ipar-ipar Anda menyakiti Anda. Mereka tidak menunjukkan cinta kasih dan Anda merasa terluka. Dan Anda merasa sakit. Saudara, saya baca juga ada satu kesaksian. Ada seorang pengusaha kaya di Amerika. Dia pebisnis terkenal. Wanita ini sangat keras hatinya. Karena waktu masa muda dia alami kekerasan seksual. Dia mengalami penderitaan mental dan emosi. Saya percaya Anda dalam ruangan ini membutuhkan kesaksian ini. Karena saya pikir Tuhan itu sudah kesaksian. Tuhan bilang saya sampaikan karena Anda butuh kesaksian. Anda dilepaskan dari hati yang hancur. Wanita ini pebisnis terkenal, dia tinggal di Amerika. Dia mengalami kekerasan seksual. Akibatnya dia mengalami penderitaan mental dan emosi. Dia dibesarkan dengan menganut ajaran Katolik. Dia berkata begini, saya telah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh dua paman saya ketika saya masih kecil. Dan saya diperkosa umur 15 tahun. Meskipun saya tidak memberitahukan siapapun apa yang saya alami, saya tetap merasa saya sangat malu. Saya memberi tubuh saya membenci tubuh saya. Saat itulah saya mulai berpikir untuk bunuh diri. Saya mencoba minum pil dan obat-obatan, minum alkohol. Dan saya tidak makan supaya saya ingin cuma tidak bangun lagi. Yang saya ingin yaitu mati. Saya orang negatif dan kepahitan. Saudara dengar orang-orang yang pahit. Orang-orang yang sakit hati. Orang-orang suka negatif dengar. Orang ini alami. Saya orang negatif dan kepahitan. Hati saya penuh kebencian. Saya tidak mau mengampuni. Saya hidup dengan menghakimi orang lain. Saya tahu Yesus ada, tapi saya tidak tahu di mana saya harus berjumpa Yesus. Saya tahu Yesus ada, tapi saya tidak tahu. Saya bingung siapa yang mengajarkan saya untuk bawa saya kepada Yesus. Pada akhirnya saya berjumpa Tuhan dalam hidup saya. Saya dilepaskan dari luka batin. Saya dilepaskan dari sakit hati. Saya dilepaskan dari trauma-trauma masa lalu. Dan saya mau bilang buat saudara, kalau saudara ada di dalamnya, hari ini saudara akan dilepaskan. Amin. Saudara akan dilepaskan dari trauma masa lalu. Kalau saudara hidup selama ini orang anggap remeh saudara, orang anggap enteng saudara, orang anggap hina saudara, hari ini juga Tuhan mau lepaskan engkau. Tuhan mau membebaskan engkau. Hatimu itu perlu dilepaskan dari segala macam kepahitan, sakit hati dan tidak mau mengampuni. Supaya hadirat Tuhan turun memenuhi hati Anda. Kalau Anda keraskan hati Anda, kalau Anda tegar tengkuk, tidak mau buka hati, maka Roh Kudus tidak akan masuk untuk beroperasi dalam hati Anda. Sebab itu saya minta kalau sebentar saya berdoa, Anda buka hati. Katakan Tuhan itu saya, kesaksian itu saya alami. Dan saya perlu Tuhan untuk menolong saya. Saudara, banyak orang luka hati. Dan saya percaya Tuhan katakan sampaikan ini. Itu berarti Anda ada di dalamnya. Masa kecil Anda mengalami penderitaan. Masa dewasa Anda mengalami penderitaan. Sampai sekarang pun Anda mengalaminya. Dan Anda perlu ditolong oleh Tuhan. Sekalipun mungkin Anda sudah dewasa, Anda mengalami luka yang sangat dalam. Orang tua Anda caci maki Anda, suami caci maki, suami pukul Anda.
Istri-istrimu melakukan hal-hal yang membuat Anda menderita. Anak-anakmu, teman-teman dekatmu, mertua iparmu dan sebagainya tidak mengasihi Anda, tidak mencintai Anda. Anda merasa saya ada di rumah ini, tapi tidak ada orang yang tunjukkan kasih buat saya. Dan Anda terluka dan Anda tersakiti. Anda dianggap rendah. Anda mengalami pengkhianatan. Anda mengalami penyiksaan secara fisik, secara seksual. Anda mengalami eksploitasi Anda di tempat pekerjaan. Anda menipu, memfitnah. Anda memfitnah, Anda menipu melalui penggelapan, kebohongan, tuduhan-tuduhan palsu. Atau menganiaya. Anda mengalami aniaya karena kebenaran yang Anda lakukan. Karena Kristus Anda mengalami penganiayaan dalam rumah. Anda mungkin diusir dari rumah karena Anda datang di gereja ini. Anda mengalami kesulitan. Saya tidak mau bayar kamu punya uang kuliah karena kamu ada di gereja itu. Semua Anda alami dan itu membuat Anda tertekan. Sebenarnya semua rasa sakit itu ada punya tujuan. Saudara kalau tidak mengalami rasa sakit, saudara tidak pernah melihat kemuliaan. Harus ada rasa sakit. Sebenarnya kalau Anda terluka, saya mau bilang, Tuhan lagi siapkan Anda untuk hal besar. Karena lukamu itu akan menolong orang lain yang terluka. Kita selalu anggap sesuatu dari sisi negatif. Orang ini yang membuat saya menderita. Tidak. Tuhan pakai kondisi ini membentuk karakter Anda. Membuat Anda jadi pribadi yang kuat. Supaya bila tiba saatnya Anda duduk di sana. Di kursi kehormatan. Anda tidak bisa naik di sana tanpa Anda punya karakter. Anda harus dibentuk dulu supaya ada di sana. Jadi sebenarnya rasa sakit yang Anda alami. Kepahitan yang Anda alami. Sebenarnya itu membentuk Anda menjadi pribadi yang kuat dan ulet. Jadi kalau Anda mengalaminya jangan merata terlalu lama. Jangan menangis terlalu lama. Kalau cuma Anda menangis dan tidak melepaskan sakit hati Anda, itu akan terus ada. Anda harus akui buat Tuhan, saya terluka. Anda harus akui saya butuh Tuhan, saya terluka Tuhan. Dari mana asal luka itu? Bapak Ibu Saudara yang belum dipulihkan saya mau bilang. Apapun luka itu, luka masa kecil, dewasa, masa remaja, engkau perlu dilepaskan. Amin. Hari ini juga, saat ini juga. Anda perlu dipulihkan. Karena area yang berkaitan dengan hati Anda itu telah rusak. Dan dikeraskan. Anda butuh Tuhan. Amin saudara. Area dalam hati Anda itu rusak. Rusak dari sakit hati, tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan, ingin bunuh diri, persalahkan mama, persalahkan bapak, persalahkan mama mantu, bapak mantu, anak mantu, ipar-ipar. Saudara punya hati itu terlukanya banyak dan itu merusak saudara. Area ini sudah rusak, area di hati ini sudah rusak dan perlu dilepaskan. Kalau Anda tidak dilepaskan, Anda akan mengalami hidup yang hancur. Anda tidak akan bisa melihat sesuatu mengalir dalam hidup Anda. Amin. Memang betul kalau orang hina kita, kita sakit. Itu betul. Tetapi jangan berlama-lama dalam kondisi itu. Maafkan orang-orang, ampuni mereka. Dan kita akan melihat hal-hal besar Tuhan taruh dalam hidup kita. Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Jadi jangan menolak kalau Anda terluka. Jangan menolak kalau Anda dihina. Jangan menolak kalau tetanggamu remehkan Anda. Tidak perlu tunjuk diri. Sekarang selebritas apa sekarang? Tidak perlu. Nanti juga kita dipromosikan Tuhan. Dan orang-orang hina kita akan melihat dengan terheran-heran. Amin saudara. Saudara diberkati? Kalau Anda rasa sakit, katakan Tuhan saya rasa sakit dan saya butuh Tuhan. Yang Anda butuh cuma Tuhan. Orang tidak bisa lepaskan Anda dari sakit hati. Jadi hari ini Tuhan katakan nasihatilah seorang akan yang lain. Supaya jangan orang hati keras, hati tegar. Kita semua hari ini dinasihati Tuhan. Supaya buka hati, jangan tegar hati, jangan keras hati. Jangan tegar tengkuk sama orang Israel. Buka hati itu per Tuhan, bilang beta kecewa, beta sakit. Tolong beta Tuhan. Amin. Amin saudara. Saya tidak perlu tangisi suami saya lama-lama. Saya cuma bilang, Tuhan ambil suami saya sedih. Saya sedih Tuhan. Tapi saya selalu lihat positif, danke Tuhan. Karena tujuan Tuhan ada untuk saya. Setiap kali saya sedih, saya bilang, Bapak saya sedih. Saya ingat suami saya, air mata saya kadang jatuh. Tapi saya cepat pulih. Kenapa? Saya lihat positifnya. Tidak perlu terlalu lama dengan kepahitan hati. Kalau saya pahit, saya tidak akan berdiri untuk tolong saudara. Karena saya sudah lepaskan semuanya, saya bisa berdiri untuk bicara dengan saudara. Saudara perlu ditolong. Dari rasa sakit semasa saudara kecil, remaja, pemuda, sampai sudah berkeluarga. Ada banyak hati-hati Anda yang sudah rusak dan perlu untuk ditolong. Seperti kesaksian dua wanita tadi.
rusak masa kecil, rusak masa dewasa, tapi mereka dipulihkan Tuhan. Saya mau bilang tidak perlu malu dan tetangga di samping saudara ini, kursi-kursi ini, berdiri bilang Tuhan tolong beta, itu beta, beta perlu ditolong. Tidak perlu sembunyi hati Anda yang keras, tidak perlu sembunyi hati Anda, tidak boleh bilang sama Tuhan beta sakit. Siapa saja sakit Anda bilang saat ini buat Tuhan, itu beta Tuhan. Kesaksian itu untuk beta. Dan saya percaya aliran Roh Kudus akan masuk menembusi hati Anda yang terluka. Dan Anda akan mengalami kebebasan saat ini. Tidak perlu sembunyi dari luka hati. Karena saat ini Roh Kudus mau bekerja.